Untuk yang organisasi politik tadi Pak, itu termasuk dengan organisasi sayap partai Pak ya? Atau turunan dari partai Pak ya? Sebaiknya iya, sebaiknya dihindari. Baik Pak, terima kasih. Maaf Pak, kalau untuk kita menjadi pengurus tapi dia asosiasi badan usaha, Ya. Seperti Inkindo atau Perkindo, apakah itu bisa, karena di pilihannya tidak ada asosiasi badan usaha? Ya. Di pilihan memang tidak semua memperlihatkan, tapi Bapak bisa pilih saja sebenarnya dia ini kan ada badan usaha swasta misalnya. Kalau tidak ada masuk ya pilih saja organisasi kemasyarakatan atau lain-lain. Ada yang lain? Halo. Ya, silakan langsung Pak. Silakan Pak Mahfud, silakan dulu Pak. Untuk tata urutan waktunya, apakah diurutkan berdasarkan yang terbaru atau yang terlama? Tidak berurut pun juga tidak masalah Pak. Karena kadang kita ingat, tiba-tiba kita loncat ingat yang dekat-dekat, kadang-kadang kita ingat lagi yang jauh-jauh gitu. Silakan diklaim sebenarnya. Ya sebenarnya diharapkan berurut, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi apakah dia berurut atau tidak. Tapi sebaiknya organisasi yang sama sebaiknya dibuat berurut. Misalnya himpunan mahasiswa, ya misalnya ya, himpunan mahasiswa itu kan per tahun dia ganti ketuanya, maka tiap tahun bisa diklaim, ya tiap tahun bisa diklaim karena dia tiap tahun periodenya. Tapi misalnya pengurus masjid misalnya, pengurus masjid misalnya 3 tahun, ya. Jadi pengurus masjid Jannatul Firdaus tahun 2000 sampai 2003, ya, ketika kita memilih periode berikutnya 2003, 2006 misalnya dan 2007 sampai 2009, sebaiknya itu berurut. Tapi sebenarnya kalau dia lain, dia bisa tidak berurut. Sekarang sudah di Ada yang lain, Pak? Iya Pak Ilham. Iya, silakan. Kalau misalnya selama kuliah tempo hari itu kita tergabung dalam suatu organisasi asisten, misalnya asisten laboratorium misalnya Pak, itu bisa diklaim juga ya Pak? Boleh. Boleh Pak. Oh iya. Misalnya, tapi kan itu misalnya kayak, tapi itu kan masih belum dalam dikatakan profesi Pak, karena misalnya katakanlah masih asisten laboratorium fisika dasar misalnya Pak, yang mata kuliah yang umum Pak. Makanya jangan dipilih. Makanya jangan dipilih organisasinya organisasi profesi, pilih saja organisasi. Oke. Ya. Oh iya Pak. Bisa. Kalau misalnya tidak terdeteksi waktunya Pak, apa kemudian itu bisa kita masukkan klaim? Bisa Pak. Dikira-kira saja Pak. Oke. Dikira-kira saja Pak. Artinya kan karena dia menjadi masukan wajib, waktu menjadi masukan wajib ya dikira-kira saja. Oh saya pernah dulu di sini sampai di sini. Insya Allah tidak ada pemeriksa yang akan minta memeriksa buktinya kalau cuman riwayat organisasi. Oke. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Maaf Pak, ini saya mundur. Tadi di keanggotaan itu Pak, itu pengisian data pribadi. Ya. Itu di sini terkait nama Pak, saya mau tanyakan karena berdasarkan KTP dan kakak saya itu nama orang tua ikut di belakang Pak, jadi Sultan Soekarno. Sedangkan ijazah saya semuanya cuma Sultan Pak itu. Kemarin saya input itu berdasarkan nama KTP Pak. Sudah keluar juga kartu keanggotaan, sudah ikut berdasarkan KTP. Yang saya takutkan bagaimana nanti di PPI, siapa tahu tidak bisa teridentifikasi Pak. Saya punya profil Pak, karena masalahnya nama saya di
PPI yang terdaftar itu cuma Sultan, sedangkan yang di keanggotaan saya itu Sultan Soekarno, begitu Pak. Baik, Mohon penjelasannya Pak. pertanyaan yang bagus Pak. Jadi sebenarnya PPI dan PII bisnis prosesnya terpisah gitu. Jadi Bapak yang Bapak inputkan di PII ya di FAIP itu ikut nama orang tua misalnya, itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Bukan datar. Nama ijazah ada apa, KTP pun juga tidak ada masalah. Tapi mohon perhatian bagi semuanya, karena nanti akan dimintain satu kali lagi mengisi bukan FAIP, cuman isian untuk data ijazah. Untuk data ijazah itu harus persis sama dengan nama yang ada di ijazah sebelumnya. Oh, siap. Jadi nanti insya Allah untuk yang ijazah akan ada formnya berbeda diminta. Nah di situ mohon nama, tempat lahir juga itu harus disamakan betul. Kalau di ijazah tertulis tempat lahir misalnya Lepangang Pinrang misalnya, itu harus ketika diinput juga harus betul-betul tertulis. Bapak Ibu harus menginput tempat lahir itu jangan Pinrang saja, karena pasti tidak matching itu nanti antara ijazah yang mau dicetak dengan ijazah yang lalu. Jadi mohon diperhatikan untuk ijazah. Tapi kalau untuk FAIP ikut yang ada di KTP. Siap Pak. Gitu penjelasannya. Silakan yang lain. Okay. Ya Pak, saya izin bertanya Pak, boleh? Ya, silakan. Pak, mau tanya Pak terkait yang pengisian data di profil, di menu profil dan di menu FAIP. Ya. Kebetulan FAIP saya belum aktif Pak. Apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan yang di profil nantinya Pak ya untuk program PPI ini? Iya. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum aktif akun keanggotaannya kan belum bisa mengakses FAIP. Maka silakan mengisi dulu mengisi data portofolio di profil. Panduan video itunya saya sudah buatkan, tinggal di Bapak Ibu nonton sedikit. Ya, jadi yang belum aktif menu FAIP-nya, silakan mengisinya dulu di menu profil. Insya Allah itu hampir semua yang ada di FAIP itu bisa ditarik dari profil. Jadi nanti ketika Bapak aktif menu FAIP-nya, tinggal klik tadi itu buat FAIP ya, menu buat FAIP, kemudian otomatis semua yang ada di profil akan ditarik masuk ke FAIP, gitu Pak. Tapi kalau nanti misalkan untuk untuk penilaian di PPI-nya, tapi dan keanggotaan FAIP belum aktif, apakah bisa nanti ditarik Pak ya? Seharusnya tidak lama keanggotaan tidak aktif. Saya berharap sebenarnya di akhir bulan ini tidak ada lagi yang belum aktif keanggotaannya. Makanya nanti mungkin sebentar setelah acara ini saya akan mengedarkan list minta yang sudah bayar, sudah upload kembali, dan yang belum aktif akan didata lagi kembali. Besok pagi kita gedor lagi PI ini yang belum aktif ini mohon segera diaktifkan. Kecuali memang baru bayar kemarin ya mungkin agak susah segera aktif. Tapi sebenarnya kalau kita infokan ke PI harusnya bisa langsung aktif sebenarnya. Oke baik Pak, terima kasih infonya Pak. Ya. Ada yang lain Pak? Saya masih mau bertanya lagi nih Pak Ilham. Silakan Pak. Mungkin yang saya mau tanyakan ini Pak itu sudah masalah STR ini Pak Ilham. STRI? Karena ya STRI Pak. Ya. Karena kemarin waktu keanggotaan saya aktif Pak itu menu STR juga itu sudah terbuka Pak, sudah bisa dibuka. Itu sudah dianjurkan untuk pembayaran STRI untuk peralihan Pak. Itu ya. Pak.
dan sampai muncul nomor keanggotaan STRI-nya Pak itu. Jadi saya di Simponi itu sudah muncul nomor STR-nya Pak. Nah, dan setelah itu dihubungi sama orang PII untuk diminta SKA Pak ya, itu dari yang sudah saya upload kemarin itu kan semua SKA yang terupdate Pak. Ya. Semua itu, tetapi dia minta SKA yang pertama-tama muncul di bawah tahun 2014. Jadi saya kebetulan waktu saya ikut pengambilan SKA pertama tahun 2007 itu melalui HPJI Pak. Ya. Itu saya kirimkan ke PII. Nah, tidak lama kemudian itu sudah dikirim, diminta alamat itu sudah dikirim STRI-nya Pak. Yang saya pertanyakan ini, sedangkan yang saya ketahui itu nanti setelah kita melaksanakan pendidikan akademik insinyur DPPI ini baru bisa muncul STRI. Ya. Itu. Tapi ini kok saya sudah pegang STRI Pak. Ya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan Pak. Tapi di dalam simponi saya itu memang tertulis STRI peralihan. Betul. Saya tidak mengerti ini maksudnya Pak, karena itu bedanya, berdasarkan undang-undang itu yang saya lihat di internet. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak... Karena undang-undangnya untuk yang nomor 52. Ya, begini Pak, karena itu undang-undang untuk STR peralihan nomor 52 itu memang ditekankan di situ persyaratannya cuma ada ijazah sarjana teknik dan SKA. Nah, itu saja Pak. Jadi tapi ini sudah tercantum di dalam saya punya Pak, akun PI itu. Betul. Tapi yang tertulis barangkali memang adalah STRI peralihan. Karena jalur itu memang memakai jalur peralihan apa istilahnya? Peralihan, kalau di undang-undang itu kan ada pasal-pasal peralihan. Nah, pasal itu yang bisa dipakai sebenarnya bagi yang punya SKA dan diusulkan oleh himpunan HPJK-nya, itu boleh saja sebenarnya Pak. Tapi ya akan tertulis di situ dan Bapak tidak punya ijazah insinyur. Tapi itu boleh saja dan itu ada masanya Pak. Ada masanya dan tidak semua bisa melakukan itu gitu. Beruntung Bapak sebenarnya bisa melakukan itu. Tapi kalau memang sudah bisa silakan saja gitu. Kami tidak ada masalah, tapi tetap saja nanti nanti yang STRI peralihan itu dia hanya berlaku 1 kali. Setelah Bapak mau memperpanjang, tetap nanti diminta faidnya. Jadi tetap saja Bapak harus, misalnya tidak ikut pendidikan profesi ini, ketika mau memperpanjang kan dimintai mengisi faid yang akan datang, karena yang peralihan itu sudah ditutup lagi pintunya gitu, karena sudah tidak berlaku lagi aturan peralihan gitu. Nah, kalau sekarang boleh, ada yang mau pakai peraturan peralihannya boleh, tidak ada masalah sih. Itu penjelasannya Pak. Oh siap Pak. Ada pertanyaan Pak? Yang lain? Izin Pak Ilham sharing Pak. Silakan. Pak, untuk kemarin Pak terkait dengan keanggotaan kami Pak, jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih kesulitan untuk daftar keanggotaan, kami kemarin sedikit ini Pak. Jadi kami sudah daftar Pak di tanggal 26 Agustus kemarin Pak sebenarnya Pak. Tapi setelah itu sampai dengan tanggal 8 kemarin kan belum terregistrasi Pak ya, belum ada KTA-nya. Kami cek untuk pengisian keanggotaan yang sifatnya mandatori seperti foto, itu karena kami kurang cermat untuk pengisian yang 700 KB itu Pak. Nah ketika ternyata yang saya upload itu hampir 2 mega Pak. Jadi pas kita dipilih memang terpilih Pak. Tapi ketika di save dan itu tidak tersimpan ternyata. Nah itu kurang cermat untuk mengecek ulang sehingga lama untuk dikonfirmasi. Kemudian tanggal 8 dicek ulang. Tanggal 8 kemarin kami cek ulang, ternyata ada kesalahan di situ. Kami rubah untuk foto menjadi 700, di bawah 700 KB. Nanti tanggal 9-nya alhamdulillah sudah ada keanggotaan Pak, sudah ada kartu. Jadi mungkin itu sedikit informasi dari kami Pak. Ya, makasih Pak Istawa. Itu benar. Jadi tolong juga yang lagi menanti keanggotaannya, tolong dicek menu keanggotaannya, jangan sampai masih ada tulisan merah di situ.
kalau masih ada tulisan merah di situ, itu artinya tidak mungkin diaktifkan, walaupun sudah dibayar 2 minggu lalu gitu. Misalnya ijazah S1 belum terupload, itu tadi kasusnya, fotonya misalnya, ya kita merasa sudah upload, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya, misalnya KTP-nya belum terupload. Jadi Bapak menunggu juga, dia tidak diaktifkan, karena ternyata selain syarat iuran keanggotaan, ada syarat administrasi yang belum terpenuhi gitu. Jadi tolong diperiksa baik-baik yang lagi menunggu, yang apalagi yang lama, mohon diperiksa baik-baik di menu. Saya perlihatkan kembali. Saya kembali ke menu. Tolong di menu keanggotaan di sini, kalau masih ada tulisan merah di sini, tulisan merah, itu berarti masih ada dokumen yang dibutuhkan yang kita tidak upload dengan benar atau memang belum diisi. Kalau masih ada tulisan merah di sini, ya, jadi tolong diperhatikan. Kalau memang sudah bersih seperti ini, tidak ada lagi, tinggal tulisan silakan hubungi sekretariat, kemudian nomor KTA-nya yang belum muncul, nah itu yang kalau memang kelamaan itu memang perlu kita telusuri ke PI Pusat. Makasih Pak atas itunya. Ya, sekarang ya, pengalamannya. Ya. Ya, masih ada Pak? Kalau enggak kita lanjut ke menu berikutnya. Ilham. Ya, silakan Pak. Ada pertanyaan. Ilham. Pak Masuri silakan Pak. Baik, tadi cara pengisian pengalaman organisasi. Ya. Misalnya kita ikut organisasi 1 tahun, terus selama itu ada 4 kali kepengurusan. Ya. Apa diinput 4 kali juga? Diinput 4 kali. Diinput 4 kali Pak. Oh ya begitu ya. Diinput sesuai dengan, malah dulu malah kalau ada sebenarnya yang bolehkan menginput per tahun gitu. Jadi walaupun sebenarnya periode kepengurusan itu misalnya 3 tahun, bisa saja diinput per tahun kalau mau gitu. Boleh aja sebenarnya, cuman memang disarankan, itu sebenarnya trik saja. Kalau Bapak Ibu punya riwayat keorganisasian tidak terlalu banyak, ya sebaiknya diinput per tahun supaya kelihatan banyak dan dinilai banyak. Tapi kalau panjang, misalnya, misalnya Korpri 20 tahun, ya bisa saja Bapak Ibu 20 tahun masa kerja, artinya kan 20 tahun anggota Korpri. Bisa saja sebenarnya ditulis 20 tahun itu mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa per tahun. Tapi kan menjadi tidak elok kelihatannya, ya sebaiknya misalnya per 3 tahun atau per 5 tahun. Kalau juga masih banyak lagi organisasi-organisasi lain. Terima kasih. Silakan Pak Sabata mau bertanya tadi. Halo Pak Ilham. Sebentar Pak. Pak Ilham. Pak Saya kira Sabata. sudah jelas Pak masalah. Sudah ya? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Burhan, jelas. silakan. Halo. Ya, terima kasih Pak Ilham. Ini kan saya sudah membayar dan saya sudah buka ya. Maksudnya isi keanggotaan tapi belum aktif nih. Ya. Waktu itu. Jadi saya stop. Sampai selesai. Kemudian pada saat saya coba buka file-nya sininya kok tertransfer ya, isi dulu Pak. Maaf Pak, agak Data yang dari itu. Agak putus-putus saya terimanya Pak. Boleh diulang Pak? Ya, kan pada saat bulan Agustus itu kan saya sudah ininya ya dari PI-nya. Kemudian setelah itu saya kontak 2 minggu Bu, diaktifkan. Minggu lalu baru diaktifkan ya. Ya, oke. Nah, saya sudah
Halo. Putus, Pak. Kayaknya Pak. Halo Pak Ilham. Iya Pak Mahfud. Ya, saya izin Pak mau bertanya ini. Ini baru masuk saya punya nomor KTA ini. Ya. Di situ tertulis download KTA, terus download kartu Pak. Ya. Langkah selanjutnya gimana ini Pak? Langkah selanjutnya Bapak ya, isi file Pak. Karena sudah menu file-nya sudah aktif. Di bagian mana itu Pak? Ada menu file di situ Pak. Jadi Pak Ilham yang sudah terisi di profil tidak tertarik. Kenapa Pak? Yang sudah diisi di profil, yang sudah diisi profil kemudian tidak tertarik ke file, bagaimana Pak? Isi ulang ya? Seharusnya bisa tertarik Pak. Tapi kalau memang tidak tertarik, biasanya ada banyak masalah, misalnya tidak tersave dengan baik pada saat di edit atau bagaimana. Ya kalau kalau sudah aktif file-nya, ya kalau sudah aktif file-nya, itu tadi saya bilang satu kali saja menarik, jangan ditarik terus. Ya, jangan ditarik terus, satu kali saja. Begitu aktif file-nya, langsung klik menu file, kemudian di file itu buat file, klik tombol buat file, ya. Setelah itu seharusnya semua yang ada di profil akan ditarik ke file. Nah, setelah melakukan langkah itu, jangan lagi kembali ke file untuk melakukan edit atau apa gitu, karena tidak akan tertarik lagi ini, tidak akan sinkron lagi dengan dengan antara profil dengan file itu gitu. Bapak nanti akan buat banyak file kalau begitu gitu. Jadi satu kali saja buat file. Nah, kalau ada yang tidak tertarik, ya memang harus jadi satu kali buat file ya. Satu kali buat file, setelah itu edit saja. Edit. Jangan ditambah, dibuat terus, akhirnya banyak bertumpuk di situ. Ya, jadi diedit saja terus, Pak. Oke. Halo Pak Ilham. Siap. Pak, saya tanya. Halo Tunggu, Pak Pak. Ilham. Tunggu Bu Sukma, tunggu. Pak Mahfud masih bertanya, silakan. Ya, izin Pak. Jadi kekurangan misalnya hari ini saya buat file baru kan di sini Anda akan mengulang daftar file. Iya. Tapi kan Bapak belum pernah kan? Iya, belum Pak. Ya, silakan diklik itu. Oke. Nah, kalau misalnya besok saya misalnya berhenti ini malam, besok saya mau tambah di mengisi file, saya masuk di edit. Masuk di edit. Jangan lagi tambah file. Tambah file, oke. Jangan lagi tambah file, jangan lagi dikutak-katik profilnya. Karena tidak connect itu nanti, tidak akan connect. Bapak tambah di profil, tidak akan tertambah ke file itu. Begitu juga apa yang Bapak tambah di file tidak akan masuk ke profil. Jadi profil itu ketika keanggotaan sudah aktif, jangan dikutak-katik lagi, tidak ada lagi gunanya gitu. Meskipun kita belum buat file, Pak. Kalau belum buat, sebaiknya begitu aktif langsung ditarik ke file. Setelah itu dilupakan itu profilnya, Pak. Dilakukan, dikerjakan di file. Jangan lagi mengerjakan di profil. Karena tujuan utama Bapak sebenarnya ya buka file, bukan buka profil. Buka file, bukan profil, oke. Jadi kekurangan misalnya di profil, Pak, ditambahkan di file. Iya, bukan kekurangan, Pak. Karena profil itu sedikit sekali isinya. Justru yang banyak itu Bapak harus tambah di file. Di file. Ya. Oke. Tambah di file. Makasih, Pak. Tidak dilakukan pengerjaan itu tidak dilakukan di profil, tapi di file. Makasih, Pak. Di file, oke. Ya. Ibu Sukma, silakan. Ya, makasih Pak. Ini saya mau tanya, kalau tadi kan kalau organisasi kan per tahun ya Pak. Nah, kalau misalnya untuk pengisian SKA profesional, itu kan saya kan ikut dari 2005 udah ada SKA, tapi dari muda sampai madya. Nah itu kira-kira apakah dimasukin dari mudanya atau langsung per terakhir? Dimasukin dari mudanya, Bu. Karena itu masing-masing akan mendulang poin fight masing-masing gitu. Iya. Oh ya. Terus berarti itu per tahun atau per periode juga Pak? Per periode. Sama-sama per tahun? Per periode. Oh per periode. Kalau perolehan sertifikat kalian itu tidak bisa diklaim per tahun. Kalau keanggotaan organisasi prinsipnya bisa
klaim per tahun. Tapi biasanya kalau terlalu banyak juga kita nggak klaim per tahun. Tapi kalau perolehan SKA tidak bisa diklaim per tahun, harus per periode. Oke. Iya Pak, terima kasih, itu aja Pak. Oke. Ada yang lain? KB Pak Ilham. Ya, Pak Ula. Pak Amirullah, Pak Ilham. Silakan. Iya. Saya ingin menanyakan di angka 3 Rumawi dan lampiran 1. Sebentar Pak, itu belum sampai Pak. Kita baru 1, 1-3. Enggak. Saya cuma Pak. Artinya kalau saya ngisinya nanti gimana supaya kalau saya ngisi, silakan cepat kalau di Pak. Supaya lampiran kalau 3 tidak itu ada kan pertanyaan pengalaman tentang kerja itu, kita. saya lanjut segera Ya. supaya bisa sampai di situ. Silakan. Iya. Kalau lampiran 3 itu kan pengalaman kerja kita, apakah dari sekarang sampai yang terakhir sampai ke belakang begitu, tergantung apakah kita menurun atau menaik. Terus dilampirkan dilampirkan referensinya. Terus nanti di lampiran 1 apakah terulang kembali kita isi pengalaman kerja itu, kita ulang lagi tuh Pak, karena mirip gitu 3 dan lampiran 1. Oke. Terima kasih. Sudah ya, sudah Pak ya. Oke, di bagian 3 itu sama di bagian lain manapun yang Bapak ingat silakan ditulis. Mau berurutan, mau tidak berurutan silakan ditulis. Jadi mau dari yang sekarang ke belakang atau dari belakang ke sekarang atau tidak berurut boleh silakan ditulis. Kemudian persoalan ada referensinya, ada SK-nya, ada surat penunjukannya. Kalau ada silakan dimasukkan, tapi ingat tadi yang 700 kilobyte. Silakan dimasukkan, kalau tidak ada tetap diklaim tanpa ada bukti. Nah, kemudian di lampiran 1, ya ada nanti di lampiran 1 saya masuk. Saya sekalian selesai tanya jawab untuk di bagian 1-3 ya. Saya langsung masuk kembali ke 5. Di lampiran 1 saya lompat di sini, lampiran 1 ada diminta lembar dokumentasi pengalaman kerja. Pak Ula dan Bapak Ibu, di sini di lampiran 1, Bapak Ibu hanya memilih 1 atau 2 proyek saja yang Bapak Ibu pindahkan dari file ke sini, ke lembar dokumentasi. 1 atau 2 saja, yang mana ya yang kira-kira Bapak Ibu anggap dia sebagai satu prestasi dalam pekerjaan Bapak Ibu gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu anggap, oh ini waktu saya kerja proyek ini luar biasa pencapaiannya, itu yang Bapak Ibu tulis di sini. Jadi 1 atau 2 saja. Jadi tidak usah diulang semua di bagian 3 itu dipindahkan lagi ke lampiran 1, tidak usah. 1 atau 2 saja biasanya. Seperti itu, Pak.